Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal munafikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang berupa iman dan Islam, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis siang hari ini, yaitu pengajian pramanasik. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi suri taulanannya, contoh-contohnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang di akhirat nanti akan memperoleh syafaat atau pertolongannya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya. Kami sangat bahagia siang hari ini. Kami tentu semua pengurus yang ada di depan maupun yang di belakang sungguh sangat bahagia, gembira dengan kehadiran Bapak Ibu calon jamaah haji semua. Kenapa? Kami hanya mewakilkan dengan selembar dua lembar kertas undangan, tetapi Bapak Ibu berkenan rawuh hadir pada siang hari ini. Bahagia karena kami insya Allah akan menjadi bagian, menjadi penjembatan jamaah semua ketika Bapak Ibu akan menunaikan ibadah haji, dan kami pengurus diberi kesempatan untuk mendampingi Bapak Ibu semua mulai dari tanah air manasik, kemudian sampai nanti di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kami bahagia karena ketika Bapak Ibu yang seperti dipesankan oleh Ustadz Kiai Haji Sunardi Sahuri bahwa tugas pembimbing itu adalah mengantarkan jamaah masuk ke surga, dan itu beban yang berat bagi kami, tetapi dengan niatan lillahi ta'ala, mudah-mudahan apa yang beliau pesankan, tinggalkan kepada kami, bahwa tugas-tugas pembimbing ini adalah mengantarkan Bapak Ibu semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mengundang juga ini jamaah calon haji yang tahun 2027,
terutama 2026. Karena kalau yang porsinya berangkat 2026 insya Allah fix berangkat, kecuali nanti ada halangan. Tetapi yang 2027 kami sengaja mengundang yang porsi awal karena menghindari, mengantisipasi pengalaman tahun-tahun belakangan ini bahwa kemungkinan yang porsi awal tahun 2027 akan maju ke tahun 2026. Ya, karena pengalaman kemarin banyak kemudian yang belum sempat manasik tetapi dari KUA wis di dalam tanda petik dipeksa kudu kon mangkat. Kan maka urung manasik. Nah, ini kan kami mengantisipasi kalaupun kemudian Bapak Ibu yang ikut manasik tahun 2025 ini belum berangkat di tahun 2027, ini kami matur dari awal, mohon maaf bayarnya cukup sekali. Kalaupun nanti juga 2027 mungkin mundur istrinya atau suaminya masih tahun depan, insya Allah berapa tahun pun Bapak Ibu bayarnya cukup hanya sekali saja. Dan itu pun nanti dari sisa biaya penyelenggaraan di tanah air maupun di tanah suci semua akan dikumpulkan dan kemudian ditasarufkan, disalurkan ke Pondok Pesantren Ibnul Qayyim dan Dewan Dakwah Indonesia. Jadi ini pembimbing-pembimbing ini tidak dibayar. Justru mereka-mereka inilah yang nanti menjadi karena setiap pembimbing berangkat diwajibkan untuk membadalkan haji dan sisa badal haji juga sisanya dari penyelenggaraan di tanah suci akan disumbangkan termasuk ke Ibnul Qayyim dan Dewan Dakwah Indonesia. Jadi pembimbing berangkat itu mungkin yang terbesar dalam tanda petik infaknya karena harus membadalkan haji wajib hukumnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ini ada formulir, mohon nanti diisi nama, alamat, dan nomor HP-nya. Nomor porsi tidak usah, kami tahu, kami sudah punya catatannya, tetapi yang nomor HP mohon untuk dilengkapi. Nanti silahkan kalau yang belum mengisi minta ke depan, ditinggal. Kemudian nanti kami izin untuk memasukkan nomor HP Bapak Ibu di grup WA calon jamaah haji 2026-2027. Kalau nanti kemudian banyak yang live yang mengundurkan diri yang keluar, itu berarti jamaah haji yang sudah berangkat tahun ini. Jadi tidak usah khawatir kok ini banyak yang keluar, tapi itu memang jamaah haji yang sudah berangkat tahun ini. Kecuali nanti mungkin ada dari kebijakan pengurus tidak dicampur dengan yang tahun kemarin berangkat, karena tahun kemarin juga ada yang akan berangkat tahun ini grupnya, grup WA-nya. Jadi sama dengan 2006 ini 2027 jadikan satu. Jadi kami mohon nanti yang belum menuliskan nomor HP mohon berkenan untuk melengkapinya. Kemudian mungkin juga ada pertanyaan, ini kami sampaikan sebelum nanti kami serahkan kepada Ustadz Lukman. Ada yang bertanya kemarin, ini kok ada ad-dakwah, ada multazam. Jadi ad-dakwah itu sama dengan multazam, cuma ad-dakwah itu khusus Sleman. Kenapa? Dulu ada pembatasan kloter. Jadi satu KBIHU hanya boleh memberangkatkan satu kloter. Nah waktu itu padahal pernah 2,5 kloter Ustadz ya, 2,5 kloter. Akhirnya yang Sleman dibikin nama ad-dakwah. Jadi sama, multazam sama ad-dakwah itu sama. Kemudian Bapak Ibu, ini masih juga sering terdengar di tengah masyarakat, ya Ustadz ya, ojo melu multazam ora kopen, ora ana pembimbinge dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kami matur bahwa kami multazam itu sampai tahun 2044
itu sudah ada pembimbing yang didaftarkan. Jadi jangan khawatir kalau setiap tahun kadang 10, 12 itu kadang sisa, termasuk 2 tahun yang tidak berangkat karena COVID, itu menjadi tabungan calon pembimbing yang akan berangkat. Jadi insya Allah kami Multazam itu turah pembimbing. Jangan khawatir. Dan ketika nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti akan ada manasik klasikal di sekretariat, itu bisa sekitar 12 sampai 14 kali. Setelah terbentuk rombongan, nanti Bapak Ibu akan manasik lagi, tapi sudah perombongan. Akan diperdalam, satu rombongan itu akan diulang manasik yang ketika dari sekretariat, ketika klasikal, akan diperdalam ketika rombongan sudah terbentuk. Dan ketika rombongan sudah terbentuk, Bapak Ibu sudah pirsa sinten to sik badhe mendampingi Bapak Ibu ke tanah suci. Begitu rombongan terbentuk, sudah ada pembimbing, artinya yang ditunjuk oleh dari Multazam, nanti siapa yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jangan khawatir, insya Allah kami banyak stoknya. Jangan khawatir kalau nanti tidak ada pembimbing. Bahkan 2023 pembimbingnya 2 yang berangkat ya. Karena satu keluarga ikut, kemudian pembimbingnya ikut, ada 2 di Bantul 2023. Jadi insya Allah kami untuk pembimbingan akan kami usahakan sebaik mungkin sesuai dengan pesan Ustadz kami Sunarti Sawri, mengantarkan Bapak Ibu ke surga itu dengan cara manasik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti Bapak Ibu akan menerima buku manasik juga toharoh. Nah, di situ akan kami cantumkan dalil-dalil kenapa Rasulullah kemudian ketika bacaan tawaf, sa'i dan sebagainya seperti itu, nanti akan ada dalil-dalilnya di situ. Jadi insya Allah kami berusaha untuk sebagaimana Rasulullah lakukan ketika manasik haji maupun umrohnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya saudara yang mungkin tidak ada di Jogja, kami juga memfasilitasi manasik maraton. Yang kami lakukan kalau Bapak Ibu 14 kali atau 12 kali, kali 2 di sekretariat. Yang pertama kali 12 sampai 14 kali, kemudian manasik rombongan pindah dari rumah ke rumah, biar ikatan emosional semakin kenceng, semakin kuat, nanti akan dari rumah ke rumah selama sekitar 12 sampai 14 kali. Kemudian nanti akan diakhiri sebelum Ramadan biasanya manasik ke Donohudan, atau kalau dulu pernah kita sebelum COVID itu ke Parangkusumo. Jadi sehari betul, betul-betul seperti di Tanah Suci. Jadi pakai pakaian ikram dari pagi jam 6, kemudian juga wukuf di sana, lempar jumroh dan seterusnya, sa'i. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini kita ke Donohudan, baik dari Bantul, Kulon Progo, Kota maupun Sleman, dan biasanya bersamaan dengan Haji Plus yang Hasuna. Kalau tahun kemarin 16 bis atau 15 bis ya. Jadi insya Allah nanti setelah manasik prakteknya, kemudian akan disempurnakan dengan evaluasinya sebelum keberangkatan. Masih ada mungkin sekitar 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, dari mana nanti Bapak Ibu bisa kemudian dari manasik baik klasikal maupun manasik rombongan ditambah dengan praktek manasiknya di Donohudan, maka nanti akan dievaluasi dari Bapak Ibu semuanya, termasuk kami dari pembimbing dan seterusnya. Dan insya Allah ini akan menjadi penyempurna manasik Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah ketika berangkat itu sudah mantep dengan ilmu yang kita peroleh dari ketika manasik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kami mendampingi Bapak Ibu tidak hanya ketika mulai manasik,
berangkat sampai kondur, tetapi kami akan mendampingi Bapak Ibu sampai berakhir hayat kita masing-masing. Nanti setelah kondur haji, penjenengan akan satu rombongan itu akan ada namanya pengajian selapanan biasanya. Pengajian lapanan, selapanan nanti berbabaran. Nah, jadi pengajian lapanan biasanya. Kalau lapanan kan akadnya tentu akad paing, akad wage dan sebagainya, bukan bulanan. Kalau bulanan ibu-ibu biasanya. Jadi akan diadakan pengajian perombongan. Ini salah satu kenapa kami berusaha untuk tadi menjaga, mengantarkan jamaah untuk masuk surga. Kemudian juga ada nanti kajian intensif pasca haji, itu nanti akan dibahas, mungkin disampaikan ketika Bapak Ibu berangkat, plus manasik mungkin akan disampaikan, tidak kami sampaikan di sini. Jadi insya Allah kami totalitas untuk mendampingi Bapak Ibu, baik ketika mulai manasik maupun setelah nanti kepulangan panjenengan, nanti akan tetap kami dampingi sampai yaitu tadi akhir hayat kita, sampai mungkin perombongan sudah semakin susut, mungkin juga nanti akhirnya ada gabungan rombongan yang karena mungkin rombongan ini tinggal sekian orang, nanti digabung dengan rombongan yang lain. Itu sekitar Bapak Ibu rahimakumullah yang kami sampaikan sebelum acara kita mulai. Monggo nanti yang rawuh belakangan bisa untuk formulirnya di asto dulu, nanti diisi ketika mau kondur. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Oh iya. Oh di sini nggih. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Acara pada siang hari ini pramanasik KPIHU Multazam Ad-Dakwah Yogyakarta. Yang pertama pembacaan Al-Quran, pembukaan tadi sudah kita buka bersama. Kemudian sambutan dari Ketua KPIHU Bantul. Jadi kami setiap kabupaten kota punya pengurus sendiri meskipun induknya tetap di kantor pusat. Ini sebagian besar juga pengurus Bantul. Jadi jangan khawatir, meskipun Sleman Kota Kulon Progo, tahun depan Gunung Kidul insya Allah akan kami fasilitasi. Kemudian nanti Bapak Ibu ada siaran langsung dari Arab Saudi. Kebetulan tadi sudah calling tapi kami belum siap. Nah, ini nanti acaranya akan kami buka setelah pembacaan Quran dan sambutan, kemudian siaran langsung dari Mekah Arab Saudi. Ya, jamaah yang berangkat tentunya. Kemudian pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Lukman Hakim SAG MAG. Kemudian nanti disediakan Bapak Ibu kami membuka sesi tanya jawab. Dan sebelum tanya jawab nanti silakan Bapak Ibu, sekiranya tanya jawab belum tuntas di sini silahkan dicatat, nanti bisa kita sampaikan lewat WA. Insya Allah akan kami respon. Kemudian penutup dan nanti akan kita akhiri foto bersama. Nanti lihat kondisi apakah bisa di dalam atau harus di luar. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah acara yang akan kita lakukan bersama pada siang hari ini. Mari kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Ja'far. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bacaan Quran tadi akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanyakin kebahan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan karena di layar kita sudah standby. Ustadz Bangun sudah ada? Yang Mas Badri Utoro? Saya tak berdiri. Ustadz. Ustadz Bangun yang belum. Baik. Ini saya dikirim nomor ini. Ini yang untuk salah satu gabung di situ. Ini suaranya belum muncul semua yang dari Kulon Progo. Baru acara nggih. Baik. Coba dikondisikan dulu. 6. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sambil menunggu untuk koneksinya ke Arab Saudi yang kebetulan ini belum bergabung, Ustadz Bangun Wahyu Haji. Oleh karena itu kami persilahkan sambutan dari Ketua KBIHU Multazam kepada Ustadz Zaitul Yukhri. Waktu kami persilahkan. Baik, sebelumnya biar enggak ngantuk ya, boleh saya berpantun? Boleh ya? Pergi ke pasar membeli ikan, dimasak di warung Padang rasanya enak, nikmat. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di Masjid Ittihad. Al-Quran adalah kalam, membacanya dahulukan adab. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah siap berangkat haji tahun 2026, 2027? Insya Allah siap ya. Baik. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita berkumpul di Masjid Ittihad ini dalam rangka untuk mengikuti manasik haji. Persiapan kita untuk keberangkatan tahun 2026 yang akan datang. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengundang jamaah haji. Mohon maaf kami tidak mengistilahkan calon jamaah haji. Begitu Bapak Ibu sudah terdaftar mendapat porsi, itu Bapak Ibu sudah disebut jamaah haji. Tinggal keberangkatannya tahun 2026, 2027 dan seterusnya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami atas nama KBIHU Multazam Kabupaten Bantul mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Barangkali juga ada yang hadir dari kota timur maupun Sleman Timur. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan KBIHU Multazam Ad-Da'wah. Mudah-mudahan mulai saat ini Allah meridhai kita, meridhai Bapak Ibu sebagai jemaah multazam,
Dan insya Allah nanti sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi Ustadz Warjono, bahwa insya Allah kami di samping menemani Bapak Ibu nanti mempersiapkan manasik sampai keberangkatan nanti, kemudian setelah berangkat pulang, kemudian kembali ke tanah air, nanti Bapak Ibu insya Allah nanti akan kami dampingi sampai nanti di pengajian selapanan pasca haji. Jadi kebersamaan kita ya mulai hari ini nanti Bapak Ibu menjadi sedulur kami sampai akhir hayat, sampai meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah. KBHU Multazam itu memiliki pembimbing ya semuanya sudah sertifikasi. Ya, jadi sudah punya sertifikat pembimbing. Jadi tidak usah diragukan lagi, terutama pembimbing berangkat. Jadi itu Bapak Ibu tidak usah ragu lagi. Tadi panitia sudah menyiapkan kertas. Mungkin ada Bapak Ibu yang luput tadi karena langsung masuk belum dapat kertas, ada? Tolong tunjuk tangan kalau ada. Ya, kalau ada yang belum dapat kertas setengah halaman, mohon diminta ke panitia. Ada enggak? Ada. Oke, baik. Ada kayaknya di tiang satu ya, tolong panitia ya. Baik, insya Allah begitu Bapak Ibu tercatat menjadi jemaah Multazam, insya Allah Bapak Ibu sudah menjadi komunitas kami. Kita menjadi sedulur nanti. Nah, untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, ikuti ya apa yang sudah dipersiapkan oleh KBHU Multazam. Barangkali Bapak Ibu sudah mendapat paketnya ya dalam bentuk seminar kit dalam tas ya, tas itu. Nah, nanti di setiap manasik kalau seandainya saatnya Ibu sudah kami undang untuk mengikuti manasik itu semuanya itu dibawa bagi yang sudah mendaftar. Hah? Oh belum ya, ini belum ya. Ya, ini baru calon ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini sudah mantap bergabung dengan kami KBIHU Multazam Ad-Da'wah. Siap Bapak Ibu? Siap ya, insya Allah. Dan pembimbing yang ada saat ini, ya, ini alhamdulillah semuanya berpengalaman. Ya, kami perkenalkan nanti Ustadz yang akan mengisi nanti materi itu Ustadz Lukman Hakim. Mohon ngintip sedikit Ustadz Lukman Hakim. Ini bobotnya beda-beda tipis dengan almarhum Ustadz Sunadi Suri ya. Nah, wajahnya ini waktu masih gemuk dulu. Kemudian Ustadz Suhudi. Beliau ketua kloter ya, insya Allah. Dok, kemarin. Tahun 2024 kemarin menjadi ketua kloter. Ya. Terima kasih Ustadz Lukman Hakim. Kemudian Ustadz Suhudi. Ustadz Suhudi ini adalah sesepuh kami di Multazam. Beliau sudah bergabung lama banget dengan Multazam ya. Dan kemarin beliau itu menjadi ketua Bantul. Jadi ini kami coba mempertahankan beliau menjadi ketua. Sudahlah, saatnya saya istirahat. Sebab usia beliau sudah 70 tahun lebih gitu ya. Nah, saya sendiri Zaitul Zukri. Ya, melihat dialeknya kan Bapak Ibu sudah tahu tuh. Ini sebut orang masakan Padang berarti orang Padang gitu ya. Betul Bapak Ibu, saya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian Ustadz Warjono tadi ya sebagai MC, ini asli berasal dari Bantul, Bantul Tulen, tepatnya di Mantup ya. Mantup. Kemudian Ustadz Jafar, ya Muhammad Jafar, ini Ustadz sesepuh juga. Ya, ini berasal dari Maguwo, Banguntapan ya. Bantul. Kemudian Ustadz Evan Arif. Nah ini Ustadz Evan Arif, ini ahli merotal Al-Quran ini guru ngaji kami. Dan Bapak Ibu kalau butuh misalnya privat pengajian ya tinggal kontak. Karena beliau ini adalah sesepuhnya pendiri IMM Kota Gede. Bersama-sama dengan AMM ya Kota Gede. Nah ketuanya Pak Sudi, ini orang-orang AMM Kota Gede. Dan kemudian Ustadz Iding, nah ini berasal dari Jawa Barat ya, Majalengka ya. Ini juga Ustadz sesepuh kami. Kemudian yang lainnya ini ada Ustadz Fauzi, ini baru bergabung ya setahun yang lalu dengan Multazam. Insya Allah ini cukup solid ya, ini masih muda banget ya. Tapi muda-muda ibu bapak jangan naksir ya untuk mantu ya, ini kebetulan sudah berkeluarga gitu. Nah, kemudian juga di belakang Ustadz Alvin yang melayani Bapak Ibu tadi. Nah ini, nah, kemudian Ustadz Abidin, tidak ada? Ada. Nah, kemudian Ustadz Dimas. Tolong ngintip sedikit. Nah, yang melayani duluan. Nah, kemudian Ustadz Catur.
Ya, ini Ustadz Dimas ini kepala SMP Ibnul Qayyim ya. Kemudian Ustadz Catur ya dari Sleman ya. Baik Bapak Ibu, ya karena sudah ada ini terlihat ya tayangan ini, kita tidak usah berlama-lama, kita saksikan ya betapa ya luar biasanya KBHU Multazam mendampingi jemaah betul-betul serius. Kemarin banyak permasalahan tapi alhamdulillah kita jemaah Multazam semuanya teratasi dengan baik. Walaupun berat begitu ya kalau kita mendengar berita-berita ya, tapi insya Allah Multazam tidak mengalami hal yang demikian. Bapak Ibu, rahmatullah, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Zaidul Zuhri. Bapak Ibu, meskipun ini ada Sleman Timur, ini kebetulan kami ketempatan yang di Bantul, jadi Sleman juga ada yang rawuh mewakili pengurus dari Sleman. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Ustadz Bangun sudah bisa monitor? Alhamdulillah. Sudah. Insyaallah sudah mendengar dengan baik. Sehat Ustadz, jamaah? Sudah siap, sudah mendengar dengan jelas di sini. Alhamdulillah baik. Nanti mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan. Tunjuk jari dulu. Ustadz Bangun siap? Silahkan untuk disampaikan. Kami berada di Masjid Al-Etihad, Ketandan, Bangun Tapan Bantul. Kemudian bersamaan ini juga di Kulon Progo ada Ustadz, ini baru pengajian, yang berangkat Ustadz Nur Hidayat Pamungkas dari Kulon Progo. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian ini ada Ustadz, nah terputus, Wahyu Supriyanto. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Dari Ustadz Nur Hidayat Pamungkas, kami persilakan mungkin akan yang disampaikan berbagi pengalaman, berbagi apa yang dilakukan di Masjidil Haram. Kami persilahkan nanti berurutan Ustadz Bangun. Monggo Ustadz Nur Hidayat Pamungkas. Beliau pembimbing dari Kulon Progo. Dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak Ibu yang ada di Sleman, yang ada di Bantul dan Kulon Progo yang berbahagia. Dari Mekah kami mewakili KBHU Multazam Kulon Progo didampingi dengan beberapa jamaah yang ini ada di salah satu hotel yang ditempati oleh jamaah kami 912. Nah, insya Allah semua jamaah kami sehat walafiat, khususnya Kulon Progo tampaknya tambah gemuk-gemuk, bobotnya meningkat. Dan juga takwaannya semoga juga meningkat. Alhamdulillah ini secara keseluruhan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan haji kita akan disampaikan oleh Pak Ajrudin, salah satu ketua regu kami di antara 4 karu-karu yang lainnya. Kepada Pak Ajrudin dipersilahkan. Monggo Pak Ajrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para ustadz dan juga seluruh jamaah, calon jamaah KBHU Multazam di Kulon Progo maupun di Sleman dan juga di Bantul. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur pada kesempatan kali ini diberi waktu untuk bersama-sama menyampaikan berbagai kabar dari Mekah yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang baik bagi seluruh peserta manasik ataupun calon
jamaah haji pada tahun 2026 maupun 2027. Alhamdulillah kami bergabung di Multazam Kulon Progo mendapatkan satu kesempatan bimbingan yang luar biasa, mulai dari bimbingan yang terpusat di gedung PDAI, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan manasik dari rumah ke rumah. Namun sebelumnya ini perlu kami perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang mendampingi saya. Ada beberapa yang mendampingi kami. Nah, ini saya bersama Mas Rafi Alhamdika. Nah, ini beliau ini Mas Haji ya, karena masih lajang dan merupakan jamaah haji termuda di Kulon Progo. Alhamdulillah beliau ini banyak sekali membantu di kloter 68 Kulon Progo karena kadang dimintai bantuan untuk menjadi penterjemah. Kebetulan alhamdulillah beliau kuliah di Al-Azhar Mesir dan juga lulusan Pondok Pesantren Gontor, Darussalam Gontor. Kemudian di samping saya ini tidak asing lagi, ya. Ini ibu negara. Kemudian ada juga di beberapa, ini ada Pak Wahyu dan Mbak Wida, Pak Dwi dan Mbak Yanti, ya. Kemudian juga di depan saya ada Pak Imawan, Mbak Uglia, dan juga Pak Subianto, Mbak Ika, dan di belakang sana ada Bu Arita, ini ibunya Mas Raffi. Ya. Jadi alhamdulillah kami mendapat bimbingan yang luar biasa, baik secara teori, praktis, bagaimana praktek umroh dan hajinya, kemudian juga mendapatkan bimbingan-bimbingan secara ruhiyah serta pendalaman-pendalaman tentang keagamaan. Jadi yang kami pahami, kami tahu bahwa pembimbing-pembimbing di Multazam ini, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat profesional, ya, mempunyai sertifikasi, ya, sudah punya sertifikasi dari Kemenak, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi terkait dengan para pembimbing yang ada di KBIHU Multazam ini. Nah, selanjutnya juga kami diberi wawasan tentang keagamaan yang sangat sangat baik, ya, moderat, ya, dan tentu menjadi perekat bagi seluruh jamaah haji. Terbukti di hotel kami ini, kami bersama-sama juga dengan KBIHU yang lain. Ada KBIHU di Muslimat NU, ada juga di Aisyah. Kami bersama-sama berkolaborasi di hotel untuk menjalankan beberapa kegiatan. Alhamdulillah ini semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga besok direncanakan, ya, ada bimbingan pasca haji, ya, artinya ada semacam kajian yang intensif, ya, untuk menjaga kemabruran haji bagi jamaah Multazam ini. Tentu ini sangat kita harapkan sehingga kita nantinya setelah pulang dari Tanah Suci itu betul-betul bisa menjaga intensitas ibadah kita tidak berkurang dan terus bisa beramal soleh di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dengan lebih baik daripada sebelum haji. Tentu ini menjadi satu harapan kita semua. Kemudian selanjutnya bahwa di Multazam ini
kita juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Padahal menurut kami ya secara pembiayaan bisa dikatakan biayanya murah meriah gitu ya. Murah meriah. Nah, alhamdulillah, tapi mempunyai fasilitas yang luar biasa. Bahkan ketika kami harus iuran apa istilahnya untuk memberi bonus tips kepada driver bis, itu alhamdulillah difasilitasi oleh Multazam, karena nggak perlu iuran. Nah, ini alhamdulillah. Ini contoh-contoh kecil yang menurut kami sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian yang terakhir, saya kira kami hanya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, para calon jamaah haji yang saat ini bisa hadir, untuk memantapkan hati, ya, memantapkan hati bagaimana insya Allah menurut kami ini menjadi bagian penting untuk menjaga niat kita, kemudian juga pelaksanaan secara teknis ibadah haji nantinya bisa menjadi yang terbaik, ya. Kita jaga niatnya hanya untuk lillah, hanya untuk Allah, kemudian teknis pelaksanaannya juga bagus, sehingga pelayanan-pelayanan di pemberangkatan maupun di tanah suci maupun nantinya kepulangan itu bisa kita rasakan menjadi sebuah kenangan tersendiri dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya tentu ini menjadi hal yang penting, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung di Multazam, baik jamaah calon haji tahun 2026 maupun tahun 2027. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan pada Ustadz NHP. Monggo Ustadz. Terima kasih. Halo. Siap, monggo lanjut Ustadz. Jadi, saya kira untuk semua jemaah calon haji dimanapun berada, bergabung dengan KBH Multazam, insya Allah menjadi filosofi kita berhaji sepanjang hayat. Insya Allah itu menjadi target kegiatan kita. Mohon maaf, terputus Ustadz Anur, terputus Ustadz. Unmuted. Halo, Ya, Pak Marjono. siap. Oke. Iya. Ya, saya kira cukup dari penyampaian tadi dari salah satu jamaah kita Pak Haji Azudin. Dengan kata lain, monggo Bapak Ibu semuanya, calon-calon haji yang berangkat tahun 2026, 2027, semoga bisa bergabung dengan KBH Multazam. Dengan filosofi bersama Multazam kita akan berhaji sepanjang hayat. Dari sebelumnya proses haji dan sesudahnya kita akan terus berhaji bersama-sama dengan jamaah yang lainnya. Demikian Ustaz Marjono. Ustaz, sehat selalu Ustaz, mabrur insyaallah. Semua jamaah Kulon Progo mensupport Bapak Ibu, khususnya dari Kulon Progo, monggo bergabung untuk tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kulon Progo baru materi, penyampaian materi. Ustadz Bangun Wahyu Haji, silahkan. Baik, apakah suara saya bisa diterima dengan baik di situ? Bisa didengar tapi nggak bisa diterima. Lanjut Tat. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ingin menyampaikan, ini ada yel-yel dari kawan-kawan. Semangatnya Multazam Kota. Multazam Kota 2. Insyaallah. Bro.
Masya Allah, luar biasa. Atensun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu, para asatidz semuanya, multazam ad-dakwah rahimani wa rahimakumullah, beserta dengan Bapak Ibu, insya Allah calon jamaah haji 2026, yang insya Allah semoga Allah berikan kesehatan kepada panjenengan semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kami berada di masjid di Hotel Aldera karena memang kami ada rutinitas, program kami adalah kajian rutin multazam kota. Jadi ada kota 1 dan kota 2. Ini Qadarullah yang ngumpul di sini kota 2 karena memang kota 1 kemarin pagi sudah dilaksanakan ya, informasi-informasi tentang pergerakan di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Ada beberapa kejadian-kejadian di tanah suci yang kami alami, tapi alhamdulillah kami terputus. Ustadz bangun. kepada diri kita ya. Tetapi itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita karena kita selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang ada di sini. Bapak Ibu, banyak beberapa kejadian yang yang mungkin ada atau terberitakan di tanah air. Tidak ada masalah ya, karena itu ada lika-liku dari ibadah haji kita. Ada sesuatu yang mungkin harus kita perjuangkan dan sebagainya. Makanya dari awal Bapak Ibu akan menerima pembelajaran tentang manasik haji, ya, itu tentang kepembimbingan ibadah. Kemudian nanti juga mungkin akan disampaikan tentang bagaimana haji ini sekitar 50-60% ini ibadah fisik. Jadi kalau kami dari Multazam Kota, dari pengalaman kami, mungkin Bapak Ibu bisa mulai berlatih fisik supaya haji ke depan panjenengan bisa selalu siap, istitoah ya, dari sisi kesehatan, dari sisi apapun panjenengan bisa mempunyai kemampuan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, sama seperti Kulon Progo, ini ada testimoni dari Multazam Kota. Ada 2 testimoni yang singkat-singkat saja bagaimana pergerakan kami, perjuangan kami, ibadah kami di Tanah Suci, khususnya di Multazam Kota 2. Monggo, yang pertama Pak Nur Harmanto ini bisa menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Anto ke depan. Kelihatan ini? Kelihatan. Oh. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat saja, saya biasa dipanggil Anto. Saya salah satu jamaah Multazam Kota 2 di bawah bimbingan Ustadz Bangun. Alhamdulillah sejak dari pendampingan manasik haji di Indonesia, kami sudah banyak mendapat pembekalan sehingga ketika di Tanah Suci tidak banyak yang membuat kami kaget. Artinya hal-hal yang sekiranya akan terjadi itu memang sudah disampaikan, bahwa bahkan oleh Kemenak itu dibilang bahwa haji itu yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi alhamdulillah bahwa itu sudah tercover, apalagi alhamdulillah saya punya pembimbing Ustadz Bangun yang seorang karateka, Pak. Jadi siap ngusung ke koper, siap. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah apalagi di awal pendaftaran saya itu membawa rombongan, jadi saya berangkat bersama ibu kandung saya yang sudah sepuh, kemudian istri dan adik ipar saya. Dan dari awal saya sudah menyampaikan ke Multazam saya perlu kursi roda, dan alhamdulillah difasilitasi betul oleh Multazam sejak dari berangkat sampai di Tanah Suci. Bahkan di sini ada yang namanya Paskuroda, pasukan kursi roda. Jadi saya tidak merasa sendirian, ada yang membantu, Masya Allah. Alhamdulillah banget. Jadi sampai saat ini pun semuanya berjalan dengan lancar, sampai semua selesai ibadah. Walaupun bagi saya kebahagiaan tersendiri adalah ketika mendorong orang tua beribadah
khususan ketika kemarin mendorong untuk lemar jamarat itu, wah masya Allah, bagi saya itu rasa syukur yang luar biasa. Ibunda usia berapa, Mungkin Bapak? itu saja jadi bagi calon jamaah 2020. Saya usia 56 Pak, ibu saya 83. Masya Allah, ya, monggo. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Dan satu hal Pak, saya itu mengikuti multazam, bimbingan multazam sejak 2017. Berarti tertunda Karena berapa ibu lama, saya Pak? saking kepinginnya naik haji. Terus Bapak Ya mundur karena itu ada ya? COVID. COVID, ya, nje. 2017 ibu saya bilang, daftar yuk bimbingan sopo ngerti makat kaji. Jadi 2017 ikut, nggak terdaftar. 2018 ikut, nggak terdaftar. 2019 COVID 20 kan. Tapi setiap tahun saya disuruh ke Kemenak, tanya, wes ono urung jenenge. Dan alhamdulillah ibu saya masih dikasih umur, tahun ini kami bisa berangkat bareng. Bahkan alhamdulillah bisa membawa istri, berhasil masuk ke mahram, narik mahram, alhamdulillah. Mungkin itu Ustadz yang saya sampaikan. Jadi buat jemaah tahun 2026, 2027 monggo bergabung dengan multazam. Saya pikir banyak sekali hal yang bisa didapat sehingga punya bekal yang cukup untuk berangkat ibadah di tahun depan. Mungkin itu yang saya sampaikan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Biasa aja Pak Iwan, warahmatullahi satu lagi. wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Muhammad Agus Iwan Setiawan, jamaah dari Ustadz Bangun. Untuk multazam saya kira sudah nggak perlu disampaikan lagi. Multazam memang oke ya. Maksudnya di bawah bimbingan Ustadz Bangun yang maksimal membimbing para jamaahnya, selalu mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh jamaah di setiap waktu, selalu diingatkan melalui WA ataupun dari forum-forum rutin yang diadakan di hotel ataupun di masjid. Saya lebih ke penekanan ke jamaah yang akan berangkat di tahun 2026 insyaallah. Memang perlu persiapan yang cukup prima, terutama dalam hal fisik, karena ibadah haji memang seperti dikatakan Ustadz Bangun, memerlukan fisik yang memang benar-benar siap untuk disiapkan di tanah air, baik di tanah air ataupun dapat disiapkan di tanah suci, tentunya melalui persiapan diri. Yang kedua, perlu adanya penghafalan doa-doa masing-masing jamaah. Jadi jangan berharap, kalau bahasa Jawa itu jaga pembimbing, karena dalam ibadah tentunya kita dalam rombongan ada kalanya terpisah untuk melakukan ibadah. Tentunya diperlukan hafal ataupun mengerti doa-doa yang wajib dihafalkan itu dipersiapkan dengan matang. Yang ketiga, jamaah diharapkan bisa menerima semua keadaan yang ada di tanah suci ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang ibadah haji. Tentunya banyak keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun itu ataupun keadaan yang harus kita lalui dengan ikhlas dan sabar, sehingga kita dapat menerima dengan ikhlas semuanya. Yang keempat, saling mengerti antar jamaah itu diperlukan,
karena kita berbeda-beda pandangan, berbeda-beda kebutuhan, tentunya kita saling menghormati, dapat menerima kebutuhan orang lain sehingga dapat saling mengerti teko seliro. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga calon jamaah haji di tahun 2026 dapat mempersiapkan diri dengan matang sehingga kita berangkat mantap dengan semua hal-hal yang kita butuhkan itu terpenuhi dan dapat diterapkan di tanah suci. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah putra menantu dari Abunda Faruk. Ustaz bangun ya. Betul sekali. Halo. Betul sekali. Ini istrinya putrinya Ustadz Abunda Faruk ada. Halo. Halo, Ini Ustadz Bangun. kelihatan ya. Ya. Ini Bapak Halo, Ibu Ustaz Bangun. di sebelahnya tadi yang sepintas kelihatan itu di Kulon Progo sedang ada penyampaian pemateri. Jadi Mungkin Ustadz Nur Hidayat ada yang mau disampaikan dulu, Ustadz Wardono. silakan monggo. Ustadz Nur. Gimana saya atau Ustadz Nur ini? Ustadz Nur dulu sebentar. Enggak Ustadz Nur. Baik. Monggo Ustadz Nur. Ustadz Nur Hidayat mungkin tadi sudah. Ya, Ada jamaahnya. kan dari kami sudah Ustadz disampaikan Nur Hidayat. 5 jamaah Kulon Progo. Monggo Ustadz Nur, jamaahnya yang akan. Oh, ini baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji Kulon Progo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, semua kegiatan kita jamaah haji Kulon Progo bersama dengan KBHU Multazam Kulon Progo tahun ini berlangsung dengan cukup baik dan cukup semarak di tengah-tengah hal yang harus dihadapi oleh semua jamaah Kulon Progo. Secara prinsip bahwa keseluruhan kegiatan kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari para asatid, dari para pembina KBH Kulon Progo. Beberapa hal mungkin perlu disampaikan oleh salah satu jamaah kami untuk memberikan pesan dan kesan bagi Bapak Ibu calon jamaah haji, khususnya yang di Kulon Progo. Mudah-mudahan tidak ragu lagi dan semakin mantap tahun-tahun berikutnya bisa bergabung dengan Kulon Progo, karena memang kemudian Multazam ada sesuatu yang menjadi ikon kegiatan pendampingan kepembimbingan haji di wilayah Bapak Ibu semuanya yang ada di Kulon Progo. Bersama kami ada beberapa jamaah mewakili di antara yang lainnya. Maka waktu berikutnya biar disampaikan Ustadz atau mungkin juga Haji Azrudin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata khusus ini untuk jamaah haji yang ada di Kulon Progo. Pada Pak Haji Azrudin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Multazam di daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Ibu pengurus Multazam KBIU Multazam Kulon Progo, dan tidak lupa juga yang kami hormati Ustadz Nur Hidayat Pamungkas selaku pembimbing kami yang ada di kloter 68 saat ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sangat berbahagia bisa bersama-sama dalam forum yang sangat baik ini, yaitu manasik atau silaturahmi dengan calon jamaah haji Kulon Progo tahun 2026 atau 2027. Alhamdulillah kami
ber-42 ya dari Kulon Progo, termasuk Ustadz NHP yang 42 dalam keadaan sehat semuanya atas doa dan semangat support dari Bapak Ibu semuanya kami sehat kondisinya. Selanjutnya perlu kami sampaikan yang pertama tentu ucapan terima kasih pada seluruh pengurus Multazam baik di DIY Kulon Progo atau wabil khusus kepada Ustadz NHP yang telah memberikan bimbingan kepada kami mulai dari ketika di bimbingan secara klasikal di PDHI maupun bimbingan dari rumah ke rumah yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah ini sangat berguna bagi kami dalam menjalankan aktivitas peribadatan mulai dari umroh kudum sampai dengan pelaksanaan ibadah haji maupun kegiatan sunnah-sunnah haji yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya tentu kami juga sangat merasakan betapa kami mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di KBI HU Multazam ini, sehingga tadi kami sampaikan ucapan rasa terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingan yang selama ini sudah kami dapatkan. Kami merasa menjadi satu keluarga dalam KBI HU Multazam karena satu sama lain saling bekerja sama dengan baik, saling tolong menolong, dan tentu ini menjadi bagian dorongan yang luar biasa bagi masing-masing individu ataupun jamaah untuk terus bisa menjalankan ukhuwah Islamiyah dengan baik dan dipraktekkan betul dalam kegiatan ibadah haji kita. Selanjutnya kami juga bahwa di KBI Multazam Kulon Progo ini mendapat perhatian yang luar biasa dari dari para pembimbing, ya, para pengurus maupun pembimbing, di mana memang yang kami tahu ya bahwa pembimbing di KBI HU Multazam itu merupakan pembimbing yang sudah profesional, mempunyai sertifikasi yang disahkan tentu oleh Kemenak, bahkan Kemenak Pusat. Nah, sehingga tentu tidak ragu-ragu lagi ya, terkait dengan pembimbing yang ada di KBI HU Multazam. Kemudian selanjutnya kami juga mendapatkan informasi yang sangat baik bahwa pasca haji besok insya Allah akan ada tetap ada bimbingan ya untuk menjaga kemabruran para jamaah haji supaya tetap bisa istiqomah di dalam beramal soleh, tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah, sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan di masa-masa perjalanan ibadah haji tidak serta-merta hilang ketika sudah sampai di rumah, tapi masih bisa terjaga secara terus-menerus ya sampai akhir hayat insya Allah. Dan tentu ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kami juga terus ditempa di hotel itu ya, ada istilahnya apa Ustaz? Pesantren haji. Nah, pesantren haji ya. Nah, maka ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kami selalu mendapatkan ilmu, wawasan, keagamaan dari pembimbing kami, Ustadz NHP, sehingga banyak sekali tambahan wawasan keagamaan yang bisa kita dapatkan pada saat kita haji. Tidak hanya saat manasik ataupun bimbingan sebelum haji. Kemudian
Saya kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan alhamdulillah kami di sini juga dibersamai oleh teman-teman ya. Ada Pak Wahyu bersama Bu Wida, ada juga Pak Dwi dan Mbak Yanti, Pak Himawan dan juga Mbak Uklia, Pak Sugianto, Mbak Ika. Juga di sana ada Mas Raffi dan Bu Arita ya. Mas Raffi ini salah satu jamaah yang paling muda di Kulon Progo ya. Jamaah termuda di Kulon Progo. Alhamdulillah banyak membantu di kloter 68 karena beliau bisa membantu untuk sebagai penerjemah bagi teman-teman petugas haji yang ada di Kulon Progo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tentu dengan silaturahmi siang hari ini semakin menambah semangat bagi Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2026 dan juga 2027 untuk tetap bergabung dengan KBIHU Multazam di Kabupaten Kulon Progo. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Ustaz. Lalu Pak Wahyu teruskan. Asatid ini cukup Ustadz Wahyu ya? Ya, cukup. Ya. Ustaz Larjono, terima kasih Ustaz Matur Hidayat, Ustaz Batul. Asatid yang di Tanah Suci selamat menjalankan aktivitas berikutnya, mabrur semuanya sampai ketemu di tanah air. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nampaknya saking gembiranya bisa membersamai Bapak Ibu sehingga waktu yang kami sediakan harusnya tidak sampai jam segini, cuma tadi dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah begitu banyak yang ingin menyampaikan. Oleh karena itu mohon maaf. Berikutnya Ustadz Lukman Hakim yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini karena beliau tadi barusan jagong, ini masih bisa ngendiko dengan keras dan lantang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha 'alan nasi bil haji wal umrati ilal baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat kawan-kawan dari KBIHU Multazam Yogyakarta, hadir para ustadz, para pembimbing senior, ada Ustadz Iding Islahuddin, ada Ustadz Evan Rianto Arifin, ada Ustadz Muhammad Ja'far, ada Ustadz Suhudi Aziz, ada Ustadz Zaitul Zukri, dan para ustadz yang lain yang bersama-sama menyambut kehadiran para Dhuyufur Rahman, para
tamu-tamu Allah yang saat ini hadir di Masjid Al-Ittihad ini. Dan yang teristimewa Bapak Ibu semuanya, para calon tamu Allah, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah jambu beli di pasar. Bapak dan Ibu, apa kabar? Sehat semua ya? Beli alpukat, jangan lupa beli durian. Kalau semuanya sehat, jangan lupa syukur diucapkan. Alhamdulillah. Sudah jam 14.30. Asarnya jam 15.03. Oleh karena itu, saya tidak usah berlama-lama. Justru nanti Bapak dan Ibu kami mohon masukan dan tanggapannya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau mengenai multazam, bagaimana kepembimbingannya, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Ustadz Warjono. Multazam ingin melayani para tamu Allah sejak sebelum berangkat ke tanah suci. Sekarang ini kan Bapak Ibu belum berangkat ke tanah suci. Insya Allah masih setahun lagi. Yang sekarang haji pun belum pulang. Ini kenapa yang mau haji sudah diundang? Inilah multazam yang ingin sesegera mungkin mendampingi Bapak Ibu para tamu Allah ini supaya semakin mantap dan tambah siap untuk melangkahkan kakinya ke tanah suci. Masih kurang setahun kok sudah diundang saja. Ini artinya multazam mempunyai komitmen untuk melayani tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Sebelum ke tanah suci, selama di tanah suci, pulang dari tanah suci pun masih diopeni, pun sak enteke. Saya kalau matur di rombongan pengajian pasca haji multazam niku, kula le matur iki pengajiane kontrake rada ngeri lho iki. Sak matine ngoten. Multazam mendampingi Bapak Ibu kapanpun Bapak Ibu mau. Nah, mengenai kepembimbingan tadi sudah diceritakan. Bagaimana hasil kepembimbingannya Bapak Ibu sudah saksikan. Tadi ada live streaming, siaran langsung dari Madinah ya berarti ya Tat ya. Posisi sudah di Madinah apa masih di Mekah ya? Itu yang wallahu alam, saya tidak mencermati jadwal, entah di Makkah entah di Madinah ya. Tapi itulah hasil kepembimbingan multazam. Saya kira yang bicara tadi tidak disetting untuk memuji-muji multazam ya. Karena multazam tidak pernah men-setting-setting begitu ya. Jadi insya Allah tadi yang disampaikan jamaah ya memang begitulah adanya, karena memang sudah menjadi SOP multazam. Tadi yang live baru Kota dan Kulon Progo Bapak Ibu. Padahal Bantul juga enggak kalah hebatnya, itu salah satu pendekarnya Bantul ya. Multazam Bantul. Mungkin lain waktu yang live gantian. Karena tempat bimbingan ini tidak hanya di sini, tetapi ada juga di Masjid Pak Wiro Setiko Nggodean, kemudian ada di PDHI Alun-Alun Utara. Nah, jadi mungkin kawan-kawan yang live dari Tanah Suci gantian. Hasil bimbingannya Bapak Ibu sudah menyaksikan sendiri.
oh kami di multazam ini diperhatikan. Oh ternyata ada tambahan ilmu yang kami dapatkan. Ini pembimbingnya kok kreatif, bikin-bikin pesantren segala. Ya. Kemudian oh ini ibu saya memerlukan kursi roda, loh kok ada kursi rodanya. Loh malah multazam juga punya yang namanya Paskurda. Wah, apa itu? Pasukan kursi roda. Siapa anggotanya? Para relawan-relawan dari rombongan itu. Ayo siapa yang mau mencari tambahan pahala di tanah suci ini? Ada yang butuh bantuan ini, ayo diantar tawaf dan sa'inya pakai kursi roda bersama-sama. Wow, itu yang daftar itu rebutan Bapak Ibu. Saya ikut ya. Ya karena majanan gratis, gratis Bapak Ibu. Ya, di multazam nanti sudah tidak ada tarian-tarian lagi. Ya, semuanya apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu bayarkan, insya Allah sudah tidak ada tambahan-tambahan lagi di tanah suci. Ya, memang semangatnya multazam mengantarkan jamaah haji kepada kemabruran, yang kemabruran itu akan mengantarkan kepada surganya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebab jamaah haji itu apabila hajinya mabrur, tiket masuk surga sudah di tangan Bapak Ibu. Ya, bagaimana tidak? Nabi kita berpesan, al umrotu ilal umroti kafaratul lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh yang lain adalah penutup dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Bahasa simpelnya, haji mabrur itu pasti masuk surga. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini sahih. Mabrur itu ada dua. Yang satu adalah mabrur kaifiyat. Yang kedua adalah mabrur bil akhlak, yang berlaku sepanjang hayat. Kaifiyat itu tata cara. Multazam mengantarkan Bapak Ibu berhaji dengan tata cara yang mabrur. Bagaimana tata cara yang mabrur itu? Tata cara yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pesennya khudu anni manasikakum, ambillah dariku sebagai contoh bagi kalian untuk mengerjakan manasik haji dan umroh. Maka multazam yang mengantarkan Bapak Ibu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Malah kalau bisa diajak semirip mungkin dengan Nabi. Loh, bagaimana itu kok semirip mungkin? Ya, misalnya kan ketika tahallul dengan cara bercukur bagi yang kakung, itu kan Nabi seneng kalau tidak eman-eman memangkas rambutnya, ya gundul. Ya maka Ustadz Multazam memberikan contoh, yuk jangan tanggung-tanggung, maksimalkan melaksanakan sunnah. Nah begitu.
Terus lagi kalau ada kesempatan dan Allah mengizinkan, jamaah haji akan diajak tarwiyah. Tarwiyah itu bagaimana? Tata cara berhaji yang mirip Rasulullah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah malam 9, Bapak Ibu tidak di Arafah tetapi di Mina dulu. Ya. Ini tidak merupakan tata cara yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah itu dari hotelnya langsung ke Mina malam tanggal 9. Langsung ke Arafah, ya. Tanggal 8 diambil dari hotel, Bapak Ibu dijemput langsung ke Arafah. Karena tidak pakai tarwiyah. Tapi Nabi dulu tarwiyah. Ya, tarwiyah sunnah, tapi multazam yang sunnah itu pengen kami lakukan, kami ingin mengambil fadilahnya. Seandainya tidak ada aral melintang, Allah mengizinkan, jamaah haji akan kami ajak tarwiyah atas izin ketua kloter, atas izin pengurus maktab, ya. Kami ajak tarwiyah supaya lebih mirip lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya begitu dan tidak ada niatan yang lain, karena para pembimbing yang berangkat ini tidak digaji Bapak Ibu. Mereka tidak diberi honor dari multazam. Ustadz Iding berapa kali membimbing? Pernah dikasih honor enggak, Tat? Enggak ada honor Bapak Ibu. Ustadz multazam tidak diberi honor ketika membimbing Bapak Ibu, tidak digaji. Nanti kok dananya Bapak Ibu itu pulang haji dihitung-hitung kok sisa. Ya, sisa. Oh, ini ada sisa bimbingan, dikemanakan ini? Oh ya sudah, dibagi ustadz pembimbing yang berangkat saja. Apa begitu? Enggak Bapak Ibu. Sisa hasil bimbingan itu kemudian diserahkan kepada amal usaha multazam. Ada pondok pesantren Ibnul Qayyim, ada beberapa tempat wakaf multazam. Jadi ikut multazam insya Allah juga sekaligus memberikan amal jariah untuk tempat-tempat sarana-sarana ibadah yang mendapatkan santunan dari sisa bimbingan haji multazam. Bapak Ibu hadir di sini satu karena menerima undangan, ya, undangan yang via pos itu. Ya, jadi sebagian karena mendapatkan undangan yang dikirim via pos. Ada juga yang terbawa kawan. Ada ya Bapak Ibu. Ada juga yang mungkin mendengar berita dari medsos, dari WhatsApp, ya, kemudian hadir ke sini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal persaudaraan kita, ya. Mudah-mudahan nanti keberangkatan Bapak Ibu ke Tanah Suci dapat terlaksana dengan lancar. Ada yang sudah mendaftarkah? Mengisi formulir pendaftaran? Sampun? Tunjuk jari ada? Dereng? Oh, yang belum daftar? Ya, sudah semua ya. Sudah semua. Baik, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengabarkan mengenai KBIH Multazam kepada saudara, kepada kawan, kemudian diajak bergabung. Nanti Multazam akan mengajak dan menyiapkan Bapak Ibu supaya keberangkatan ke Tanah Suci lancar. Setahun sebelum berangkat sudah dibimbing. Ada yang namanya pertemuan klasikal. Nah, ini termasuk klasikal ini, bareng-bareng. Kalau sudah nanti pertemuan rombongan masing-masing, ya, dari rumah ke rumah.
Tujuannya supaya ilmu manasik haji bisa dipahami. Pun rampung. Sekarang Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan lain-lain dipersilahkan. Nggih. Sinten din? Dari Bapak Silakan tunjuk jari. wonten pamburutan pirsa monggo. Banyak-banyak yang sana nggih. Monggo Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ditanyakan kami berikan waktu, monggo. Yang di belakang Bapak Ibu monggo silahkan. Oke baik. Yun Sewu, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas undangan dari KPUH Multazam, dan pertama kali kami yang menjadi istilahnya mantep di pikiran kami bahwa yang pertama kali dari pesan dari Ustadz Bapak Sunardin Sahuri dipesankan kepada para pembimbing bahwa bimbinglah para jamaah untuk mendapatkan surga. Demikian ya. Jadi kemantapan kami menjadi semakin mantap, barangkali seperti itu. Kemudian yang kami tanyakan di sini adalah ini Bapak, untuk kuota jemaah haji di tahun 2026, di mana berita-berita yang mengabarkan bahwa dikurangi menjadi 50%, apakah itu benar adanya? Kemudian berikutnya rombongan. Untuk bimbingan rombongan itu setiap pembimbing diberikan satu rombongan itu isinya berapa personel atau berapa jemaah, seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga tentunya berapa besarnya biaya untuk menjadi menjadi jemaah multazam. Demikian Bapak, barangkali nanti kurang lebihnya barangkali ada jemaah lain yang menambahkan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab. Monggo. Efisiensi ya. Efisiensi waktu. Satu, wacana pengurangan porsi itu pernah ada dari pemerintah Arab Saudi. Barangkali pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan infrastruktur ya yang perlu disesuaikan dengan daya tampungnya terhadap jamaah haji. Tetapi informasi terakhir yang saya ikuti sudah ada rilis pernyataan dari BPH, Badan Pelaksana Haji, bahwa wacana pengurangan kuota haji itu dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian sampai dengan saat ini tidak ada perubahan di dalam kuota haji, masih tetap seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Yang kedua, jumlah jamaah dalam satu rombongan itu standarnya adalah 42 untuk setiap rombongannya. Nah, 42 itu di dalamnya ada pembimbing dari Multazam 1 ya. Jadi jumlah jamaah dalam satu rombongan itu kira-kira ada 42 ya, kira-kira, karena nanti juga situasional, barangkali ada yang kurang, barangkali ada yang lebih, tapi di kisaran itu. Dan nanti jamaah dari Multazam juga akan dikelompokkan dalam rombongan-rombongan itu ya, sesuai dengan penempatan pada rombongan di awal. Mungkin juga ada permintaan dari jamaah, saya
satu rombongan dengan ini. Nah itu nanti kemudian tergabung dalam satu rombongan. Yang ketiga mengenai biaya, karena saya bukan orang manajemen ya, tidak mengurus administrasi, saya ngurusin pengajiannya aja. Ini Ustadz Warjono yang punya informasinya, silakan. Untuk pendaftaran cukup 5 juta untuk 2 orang. Jadi 5 juta untuk 2 orang. Kalau satu ya cukup 2.500.000. Oke. Jadi itu untuk bisa, tadi ada yang ngendikan dari manasik 2017 sampai berangkat itu membayarnya cukup sekali. Oke, cukup 2.500.000. Nanti kalau tombak insya Allah yang lemu-lemu gini yang nomboi. Kalau yang saya nomboi nggak bisa, Bu. Oke. Jadi saya juga tadi ketika ngendika yang pertama bahwa pesan beliau Ustadz Sunardi Sahuri, kalau saya menyampaikan nggak merinding, tapi ketika beliau ibu yang menyampaikan tugasnya pembimbing itu mengantarkan ke surga, saya kok jadi merinding. Jadi Masya Allah ini betul-betul amanah bagi kami para pembimbing yang insya Allah mewujudkan apa yang beliau sampaikan. Jadi bukan tertariknya bukan karena pembimbingnya ganteng-ganteng Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kepengen diantarkan masuk surganya Allah. Oke Bapak Ibu, satu pertanyaan 10 real. Tadi Ibu 3 pertanyaan 30 real. Ngastor real betul Bu? Ngastor real betul? Bawa real enggak? Oh enggak jadi, kalau enggak bawa real ya sudah enggak jadi. Wonten malih dari Bapak, monggo. Ini kebetulan ada tetangga saya Pak Arwanto, ini mantan RT saya, ini sekarang jadi lurah Bu ya. Ada mungkin Bapak Ibu, boleh silakan. Kalau yang Bapak enggak ada Ibu boleh silakan, monggo. Gratis Pak, enggak, tidak bawa real toh, belum bawa real, gratis, monggo. Ada lagi mungkin? Sekedar informasi tambahan Bapak Ibu, kalau tadi saya matur tentang manasik maraton, biasanya kalau dulu pernah dilakukan 3 hari berturut-turut. Hari keempat praktek manasik. Kemudian saya sampaikan juga informasi nanti ada sistem penggabungan. Kalau Bapak Ibu mungkin salah satunya mendaftar duluan, bisa Bapak duluan yang daftar, baru Ibu, atau Ibu belakangan, Bapak daftar duluan. Oh sama nggih? Ya diwalek nek padha. Intinya kalau Bapak Ibu ada daftarnya berbeda, kemudian pemberangkatannya itu minimal 5 tahun mendaftarnya sebelum berangkat, itu bisa nggeret, bisa gabung. Jadi Bapak mungkin ada yang daftar duluan, terus istri pertamanya daftar belakangan, itu nanti selisihnya minimal 5 tahun bisa digeret, dia digabung jadi satu. Okay. Terus nih, kayak istri pertama ya tetap istri pertama. Katen Pak nggih, ini ada pertanyaan lagi, monggo Bapak yang saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang akan saya tanyakan dan saya himbau kepada pengurus untuk mencetak buku-buku doa, baik buku berupa buku saku ataupun yang lebih besar sedikit, dengan tata cara seperti baris pertama itu adalah aksara atau huruf Arab, baris kedua itu merupakan bacaan dari tulisan tersebut, dan baris ketiga adalah makna dari doa tersebut. Makna doa dari tersebut itu bahasa Indonesia saja Pak, bukan bahasa Jawa. Nanti apalagi kalau ditulis dengan aksara Jawa, wah kelabakan. Saya kira hanya sampai di situ dulu Pak, satu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun Bapak. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mengikuti bimbingan akan mendapatkan salah satunya adalah buku doa yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, termasuk doa yang dibawa, dikalungkan di leher gitu ya. Jadi nanti ketika melaksanakan manasik haji atau umroh nanti bisa
sambil dibaca ya. Jadi nanti pada Bapak Ibu juga akan diberikan buku doa itu, termasuk panduan zikir dan doa ketika wukuf di Arafah juga sudah ada ya, termasuk batik seperti ini nanti juga akan diberikan kepada Bapak Ibu ketika sudah menjelang keberangkatan. Ada sajadah, nah nanti sal ya, nah, nanti fasilitas lain yang belum disebutkan nanti biar dilengkapi Ustadz Warjono. Kain ikhram ya, kain ikhram. Nah, yang perempuan mungkin kerudung panjang itu ya. Terima kasih Bapak. Jadi nanti kain ikhram insya Allah dapat 2 dari Multazam, dapat dari biasanya dari bank penerima setoran dapat. Bapak, kami sebenarnya tadi di rumah menyiapkan buku yang biasanya dibagi, tapi kok saya ragu-ragu boyo perlu ditunjukkan. Jadi nanti kita Bapak Ibu akan kami berikan buku manasik, kemudian buku toharoh, kemudian buku doa wukuf, kemudian doa kalung yang akan kita laminasi supaya misalnya kena keringat itu aman. Jadi insya Allah Bapak yang tadi ngendikan sudah kami siapkan. Nanti tinggal tunggu waktunya saja. Sudah terjawab semua Bapak nggih? Baik. Ada ibu lagi yang agak jauh ini, nyun sewu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, karena saya mahromnya anak laki-laki, apakah boleh anak laki-laki saya mengajak istrinya? Kalau boleh, alhamdulillah sekali. Itu saja, singkat ya. Ustaz. Istrinya Kang Putro sudah terdaftar ada 5 tahun belum Bu? Tapi belum porsinya berangkat. Oh ya, kalau ibu sudah porsi berangkat ya? Oh berangkat tahun 2027. Ya jadi nanti ketika ibu berangkat, ibu bisa menarik ya Kang Putro yang sudah terdaftar lebih dari 5 tahun ya. Kemudian putranya ibu ini kan daftarnya bareng sama istri. Nah istrinya itu bisa diajak ikut serta apa tidak, itu nanti pengurus dari KBIH Multazam akan ikut memantau dan mendampingi. Ada yang bisa memberikan jawaban yang melengkapi jawaban saya, para ustadz? Ini artinya kan tarik menarik gitu. Jadi yang putra kakung ditarik ibu, kemudian putra kakungnya maunya narik ke garwa ngaten ibu nggih. Karena setiap kebijaksanaan pemerintah itu kadang berganti. Tapi mudah-mudahan husnuzon putranya yang ketika menjadi mahram mudah-mudahan nanti bisa gimana? Enggak, menarik itu 1 orang apa 2 orang? Kalau 1 orang. Jadi pendampingan itu bisa suami istri, bisa keluarga. Jadi ibu tadi nasab, jadi ibu tadi porsi berangkat 2027. Terus putrane suami istri daftar. Sudah ada 5 tahun. Tapi belum porsi berangkat. Kalau salah satu ditarik sebagai mahram pasti bisa. Ya pertanyaannya kalau dua-duanya ditarik bisa enggak gitu. Kalau suami istri mau berangkat itu ditarik oleh ibunya untuk menjadi mahram. Toh yang jadi mahram itu tidak harus dari sekeluarganya. Pembimbingnya juga bisa jadi mahram, satu rombongan juga bisa jadi mahram gitu. Jadi tidak masalah, tetapi tidak bersama-sama dalam satu kebersamaan dari 3 orang tadi. Yang penting kalau mau narik salah satu. Oke. Jadi kalau siapa dulu yang daftar dulu itu yang bisa narik. Asal yang ditarik itu sudah lebih dari 5 tahun.
Nah, kalau belum ada 5 tahun belum bisa menarik. Nah, kalau ibu tadi bisa menarik putrinya atau mantunya, itu bisa salah satu. Toh nanti yang masih muda nanti bisa ditunda pada waktu berikutnya, masih ada waktu untuk pemberangkatan tahun berikutnya. Begitu nggih, Bu? Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, asar jam 15.03, ini sudah jam 15. Mohon izin untuk pengajian pramanasik sore hari ini kita cukupkan. Baik Ustadz Warjono, saya tutup dulu. Dengan doa nggih, Ustadz, Terima nggih. kasih Bapak Ibu. Nanti simpan nomor HP-nya salah satu pengurus multazam ini. Kemudian alhamdulillah kalau semua sudah terdaftar dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, simpan salah satu nomor. Nah, misalnya punyanya Pak Warjono ini nanti ditanya nomor HP-nya berapa. Kalau mau tanya-tanya, mau daftar, bagaimana caranya, langsung ke beliau. Dari saya cukup sekian, ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami ulangi lagi, silahkan yang belum menulis nomor WA, yang masih aktif nggih, yang tidak aktif nggak usah ditulis. Silahkan nanti ditinggal di petugas yang ada di depan. Kemudian nanti mohon izin akan kami masukkan dalam grup calon jamaah haji multazam. Demikian untuk mengakhiri, kami mohon berkenan Ustadz Sudi tadi tidak kemana? Baik, kami mohonkan untuk Ustadz Muhammad Ja'far untuk menutup dengan doa. Mari Bapak Ibu haji yang kami hormati, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, dapat berangkat haji dengan sehat walafiat, insyaallah haji mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahabati rasulillah ajma'in wardu'ana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa amlan salihan maqbula. Ya alima ma fi sudur, ya Allah, minal dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antas salam, salimna min jamil bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana wa ihwanina wa akhwatina li ziyaratil Makkahal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu mungkin nanti ada yang perlu mencatat, ini nomor saya. Silakan nanti barangkali ada informasi yang perlu dipertanyakan, insya Allah akan kami respon secepatnya ketika sudah terbaca. Bapak Ibu, kami yang dherekaken Titi Laksana wonten menika mungkin banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.